bihi mansub. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita, masih mengizinkan kita untuk bersyukur kepada Allah, untuk mengucapkan alhamdulillah. Semoga Allah turunkan dari lisan kita ke hati kita. Allah sudah mengizinkan kita untuk mengucap alhamdulillah. Semoga Allah menurunkan ke dalam hati kita sehingga ucapan itu ucapan dari tempat yang paling dipandang Allah, yaitu hati. Jadi alhamdulillahnya itu dari hati. Terima kasihnya sama Allah dari hati. Minal qalb, min aqsal qalb, ada lagi dari hati, ada lagi dari sanubari atau hati hati kecil. Sampai dari dalam hati atau dari dalam hati yang paling dalam. Ini semuanya ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'unah itu artinya kekuatan atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu khairan hafizan, sebaik-baik yang menjaga keseluruhan. Nabi Muhammad SAW kadalik haris. Walaupun harisnya Nabi Muhammad itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kama qala Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Hati perhatian sama ente. Rasulullah sallallahu harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hati-hati memperhatikan kita, peduli terus Rasulullah. Wa ammal anbiya min qablihi sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'a afdhalus sahabah afdhalul anbiya alaihi wasallam, ya, semua anbiya alaihi wasallam itu berhenti sampai pada akhir hayatnya. Tapi kalau Rasulullah SAW mayantahi illa ma fil jannah wa fil nar wa ila akhir fil nar. Nabi Muhammad enggak berhenti sampai sekarang, terus doain kita, dengerin kita. Ya, nahu asyraful anbiya wal mursalin harisun alaikum. Itu nabi yang hati-hati begitu, yang sangat memperhatikan, yang sangat paling peduli kepada kita. Ya, bil khusus umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu Rasulullah mengatakan apa? Ya, ini yang sudah mulai bergaul sama pergaulan anak-anak yang mengaku tahu ilmu dikit-dikit. Itu Rasulullah yang paling hati-hati. Itu ngomong apa di dalam kitab Sahihul Bukhari. Ya, kitab sahih dan martabatnya itu mutawatir. Bahkan mutawatir itu sahih, jadi di antara sahih macam ada yang mutawatir, itu martabat tertinggi di dalam hadis itu apa? Mutawatir. Kalau kita nggak percaya dengan hadis sahih, itu hukumnya fasik. Nggak percaya dengan hadis mutawatir, hukumnya kafir. Ya, kita bilang hadis mutawatir, enggak, ini hadis nggak benar, nggak ada. Ini hadis sahih di dalam Sahihul Bukhari, bahkan disebutkan mutawatir itu ada di dalam sahih. Jadi sahih itu macam-macam pangkatnya. Yang paling tinggi adalah mutawatir, di mana hukumnya wajib kita untuk mempercayai, mengimani wajib hadis mutawatir. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni wallahi, sesungguhnya aku demi Allah, ma akhafu min ba'di an tusyriku wa qala Rasulullah, inni wallahi ma akhafu an tusyriku min ba'di." Demi Allah, kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya aku tidak takut kepada kamu sekalian dengan kesyirikan setelah wafatnya aku. Memba'di itu setelahku atau setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kan lucu, Nabi Muhammad yang paling hati-hati di Al-Quran udah bilang nggak apa-apa, setan udah putus asa. Di dalam hadis juga, di Jazirah Arab ini putus asa, nyerah. Terus angel, orang udah bertauhid la ilaha illallah, nggak bakalan syirik, kecuali diambil sama Allah SWT. Ini karena musliman, natakallam ala la ilaha illallah, kita nu'min ala la ilaha illallah,
kita ngomong la ilaha illallah, percaya dengan la ilaha illallah mutahaqqiqan ya, kita percaya Allah satu, tiada Tuhan selain Allah, la yusyrik billah abadan. In kana an-nas ya'budun nas, walaupun manusia menyembah manusia. Walaupun manusia salah ya, walaupun manusia sujud dengan manusia, nggak syirik itu. Anak sujud dengan ente, nggak syirik dengan ente, nggak syirik. Dosa, tapi nggak syirik. Anak sujud nggak ada apa-apa, anak sujud. Anak sujud bukan mentuhankan, anak ta'zim, memuliakan dia terus anak sujud, dosa aja. Ada bilang dosa besar, ada bilang dosa kecil. Kalau anak mentuhankan dosa sujud, duduk aja duduk begini, anak mentuhankan tembok, selesai kafir. Paham gitu? Jadi di sini maksudnya, ini banyak orang yang menyangka orang ziarah kubur syirik, ini syirik. Nabi Muhammad nggak takut tuh. Apa kata Nabi Muhammad? Demi Allah, anak nggak takut. Setelahku orang akan menyekutukan Allah. Lah kok ini pada takut? Berarti itu lebih hati-hati dari Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu klaim hati-hatinya dari Allah. Paling hati-hati itu distatuskan makhluk yang paling hati-hati. Itu Nabi harisun alaikum, paling hati-hati, paling nyelamatin ente. Bil mu'minin, dengan orang yang beriman, raufur rahim. Udah ngafirin, berarti pertentangan dengan Nabi Muhammad kan? Nabi Muhammad bilang apa? Wallahi, sesungguhnya aku demi Allah, ma akhafu an tusyriku min ba'di. Demi Allah, sesungguhnya aku demi Allah tidak takut engkau sekalian menyekutukan Allah setelah wafatku. Setelah orang sekarang pada takut, gimana nabimu? Ternyata diolah, setan ini udah stres. Terusan dari sini yang aku takutkan, kata Allah sesat alwan, yaitu hubbud dunia wa karahiyatil maut. Terjadi memang orang pada takut mati dan gila-gilaan, bunuh-bunuhan cari duit, ambil duit, ya kan? Karena duit. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam. Kok ini dikit-dikit menyekutukan, berarti secara tidak langsung orang yang mensyirikkan orang dengan mudah, ya, kecuali jelas binafsil Quran dan hadis orang itu beramal menyekutukan Tuhan, ya, menyembah, mengesahkan selain Allah atau tidak mengesahkan Allah, ada yang kuat selain Allah, itu kafir. Allah itu nggak paham mas, kafir. Kalau yang ini nggak tahu warna ragu, Allah tahu apa, nggak kafir. Ya, ada makhluk Allah itu kan di Quran itu diangkat sama malaikat 8 di dalam Al-Quran. Malaikat mengangkat arusnya Allah Ta'ala. Nah kalau Allah Ta'ala itu diangkat sama malaikat, malaikatnya kuat-kuat dong Allah yang bisa diangkat. Paham? Jadi ini ajaran Khawarij ini, semoga Allah menyelamatkan kita ya. Ini Nabi Muhammad yang ngomong kan, mereka itu keluar imannya daripada dirinya seperti keluarnya anak panah. Yang nyelamatin nih, yang nyelamatin ini, la ilaha illallah, subhanallah, bihamdihi, subhanallah, ni'mal wakil, subhanallah, ni'mal wakil, subhanallah, bihamdihi, subhanallah, al-azim, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Salim nas ala syirik, ala apa namanya, mutabi'in bisyaitan atau bin nafs. Ini yang nyelamatin yang barusan kita ucap-ucap ini. Ada ma'thurah bin nafsil Quran dan hadis. Semuanya tadi yang kita baca ada di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, orang nggak senang dengan sholat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang-orang yang betul-betul udah dibenci sama Allah Taala. Itu orang ya yang mentidaksahkan sholawat Nabi apapun kaifiyahnya. Jadi ada selawatan di situ. Di sini dangdutan, kurang ajar nggak itu dangdutan? Selawatnya tetap sah. Yang nggak sah apa? Dangdutannya, waktunya, tempatnya nggak sah. Nah ini enggak, orang sholawatan toh, baca sejarah Nabi, asyrokol itu kadang-kadang orang mau, tapi dia panggil syakar, nggak ada hadisnya, nggak ada ininya. Syakal dari mana itu? Ta'zim Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau asrakal nggak ada, nanti ngangkat tangan juga nggak ada. Jadi mereka itu dari mulai ke kita ya, yang sekarang ini, mulai kita dulu, zamannya dia disalahin sama kafirin. Dia berani naik lagi nanti. Wali-wali Allah dia berani. Wali Allah itu bisa salah, dia nggak masuk. Allah bilang, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum
Yahzanun. Allah sendiri bilang dia berani wali manusia, anak manusia, berani mengatakan aimatul madzahib. Syafi'i rijal wa ana rijal. Anak top, dia top, anak juga top. Sampai berani ngomongin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngomongnya sampai ngomong dia. Ngomongin Nabi Muhammad, membiasakan Nabi Muhammad, meremehkan Nabi Muhammad dengan kalam Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Nanti yang mati basi. Jadi dia menganggap Rasulullah itu cuma titip aja buku nih, ya, sholat 5 waktu, terus Rasulullah pergi. Kan tak berarti lagi. Beneran, mereka berpikiran begitu. Alhamdulillah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diselamatin. Ini udah diisyaratkan oleh Sayyidina Ali, khawarij akhir zaman seperti ini. Ya kan? Dengan mazharis sunnah zahiriyah, memperlihatkan sunnah yang terlihat. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunia. Itu patokannya udah. Mereka tuh melihat apa yang matanya melihat itu persis kayak ayam. Khawarij ini. Sholat dia sampai kosong, padu itu ada sahabat yang pakai sahabat tapi yang apa namanya kosong. Sahabat siapa itu? Apa namanya? Nggak usah kita sebut namanya. Salah satu sahabat ketika Rasulullah membagi ghanimah, membagi rampasan perang ini segini, itu sahabat itu datang. Dia mengucap la ilaha illallah, beriman kepada Rasulullah, sudah selesai berarti apa? Sahabat walaupun serendah-rendahnya tingkahnya dia masih beriman kepada Allah, mengakui Rasulullah, tetap sahabat, melihat langsung pakai mata kepala ya. Jadi kalau ngimpi nggak terlalu sahabat. Dia datang ke Rasulullah SAW sama jalan tol. Berarti sebentar, ittaqullah. Monggo Rasulullah bertakwa. Hati-hatilah wahai Rasulullah. Adil ya Rasulullah. Berlakulah adil ya Rasulullah. Sayyidina Umar paling tidak kuat, semuanya nahan melihat instruksi dari Nabi. Sembelih orang begitu disembelih sah. Lianna apa Rasulullah SAW, Allah Taala yang berfirman, ya, orang yang nggak taat apa ayatnya ada, itu disuruh potong dua kakinya, tangannya, dan disuruh nyalip di Quran. Itu orang-orang seperti itu. Paham? Tapi Rasul tidak membatalkan keislamannya. Dia pokoknya masih mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, beriman kepada anak, orang itu jalan itu. Ya, jadi ma'ruf ini orangnya ini ya. Masih terkenal. Itu yang akhirnya jalan Sayyidina Umar di antara sahabat Rasul paling gak terima. Menggorok orang itu Sayyidina Umar bin Khattab. Biarin dia jalan. Ini orang akan turun dari apa namanya sulbuh keturunannya dari qari al-Quran. Orang yang membaca Quran sebagaimana Quran pertama kali turun, saking enaknya suaranya. Bang ini, tapi itu tadi. Dan apa? Dan mereka beribadah secara lahir, sholatnya ininya, bukan beribadah hatinya. Itu kalah kamu semua, kata Rasulullah SAW bilang, ini kalah lahirnya. Nah, terusan hadis itu akan tetapi mereka keluar apa mereka menjadi kafir. Umumnya orang kan pakai dirayu, itu mereka keluar apa namanya keislamannya menjadi kafir tanpa dia terasa loh. Itu seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Jadi kamu lulus di kafir dia nggak berasa. Wah sabuna annaum muhtadun ini hadis sahih ya. Terus Rasulullah menerusin lagi ceritanya dan disebut sama Rasulullah nama itu loh, Khawarij itu. Yuhibbuna an yuqatilul ahlul Islam wa yakrahuna yuqatiluna ahlul awthan. Paling senang, paling demen ngafir-ngafirin umat Islam. Paling demen mereka, nggak pernah ke Israel, ngajak perang Israel, nggak pernah berantem, nggak pernah ngajak. Pokoknya sesama Islam itu di Syria sekarang orangnya. Kalau face-nya, jenggotnya kalah semua kita. Jidatnya enggak. Padahal cacat kan itu jidat cacat. Masa gosong segini itu nyacatin badan, itu sudah bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan apa? Wala yughayyirunna khalqullah. Ini Allah sudah pakai begini, kita nggak usah di macam-macamin ente. Asar sujud itu di mukanya, bukan di jidatnya. Agak pucat sahabat, agak bekas apa dulu kan ada debu-debu di mukanya. Itu melihat itu yang pada sama Rasulullah SAW, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Ushabu.
keluar dari masjid muncul bekas tangisannya. Ini enggak jidat doang, lah sini ente tak pukulin semua sini jidat ente. Biar dicap kok sama Allah Ta'ala. Ada sujud. Ini dia menganggap agama ini kayak guyonan, kayak spare partnya mainan gitu. Paham ya ente? Yang tasyir apa ini? Tapi apa? Menyebar masalahnya ini. Makanya kita minta pertolongan dari Allah. Nah, mereka itu syaitanil hakiki, setan yang hakiki yang dikatakan Allah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Hakiki. Illa man hadahullah, illa man hadahullah. Kecuali Allah Ta'ala memberi beda. Tapi kalau sifatnya bahkan aklah minasyaitan, lebih jorok dari syaitan. Ada syaitan halas. Nah, memang setan itu dari dua golongan, minal jin wal ins. Mereka yuhibbun yuqatilul, paling senang membunuh atau mengajak berkelahi. Ini yang sekarang terjadi di Irak, di Suriah, di beberapa negara Islam. Yuqatiluna ahlul Islam ay ahlul la ilaha illallah. Syekh Said Ramadan al-Buti dibunuh sama mereka, sama Syiah, ya sama mereka juga. Dan ada yang mengaku salaf. La mau salaf hatta kalimah wahidah. Tidak ada salafnya, salaf ma yasubun ma ya'rif yusub. Enggak kenal itu. Mencaci orang kafir salaf enggak berani. Ada paling cinta. Jadi kalau di black lagunya, wallahu a'lam, dia di black isinya cacian, bahkan kalau bisa mau mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak cukup Nabi Muhammad. Jangan tak habis Nabi Muhammad selesai dong. La hatta Allah Ta'ala. Apa bilang ke Allah Ta'ala? Dia mau ngatain apa? Kalau Yahudi mengatakan yadullah maghlula. Allah pelit nih. Pelit kan gini, yadullah maghlula. Tadi ngegem Allah pelit. Dikatain nama Yahudi. Yadullah maghlula, berarti kan percaya sama Allah. Tapi Allahnya dikatain apa? Pelit. Tapi kalau dia enggak kira-kira lagi, gila kan lebih enggak kira-kira. Allah duduk. Kata Allah sendiri ngomong, Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu enggak seperti. Jadi kalau bilang di berarti seperti. Kalau di kan mesti di tempat. Di sini, di lemari, di atas. Dan tempat yang nyiptain siapa? Terus kemudian mereka ini membadankan Allah mujassim. Berarti Allah itu butuh tempat, butuh punya badan. Dan nakut ini omongan, ya kan? Kakinya Allah itu kadang turun, kadang naik. Itu sifat apa namanya? Manusia kan? Di Quran jelaskan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dia ternyata mikirnya apa? Allah punya tangan, cuma tangannya nggak seperti manusia. Oh berarti bisa dibayangin dong, ada samanya punya tangannya sama-sama. Allah mengkiaskan itu, yaitu Allah itu kekuatan dari Allah. Allah mengkiaskan wajib Allah adalah keabadian Allah. Allah mengkiaskan banyak kiasan-kiasan yang ada di dalam Quran. Nah kalau Allah itu di ars seperti yang mereka katakan, bagaimana ada satu hadis seorang budak mengatakan Allah di langit. Langit kan beda sama ars. Anda diterangin ya kemarin ya, langit 7 ars kursi langit 7 lahir mahfud ars jadiin satu kalau ditaruh di arsnya Allah seperti dirham atau uang logam dilempar di padang pasir. Saking gedenya ars Allah Ta'ala. Dia bilang Allah duduk bersilau. Istawa itu kan duduk jelas. Istawa artinya bersilau, duduk silau. Terjadi. Dia bilang awal masalahnya nggak di arsnya, di atas aras. Jika dari dulu mah nggak ada kecuali kucing yang duduk di bawah. Duduknya di atas kursi. Duduk masa di bawah bangku, di bawah kursi. Jadi Allah itu duduknya di atas yang nggak bisa dipikirin. Di atasnya lagi ada atas dengan bahasa mereka ya. Jadi ini kafir ini ya. Kalau diimani ya. Makanya Imam Malik mengatakan apa? Maka yakhtur fi balik Allah laisa bidzalik. Semua yang terlintas di kepala ente, di otak ente, Allah ini seperti, Allah nggak seperti itu, hilangin langsung. Jadi masukin ke pemikiran ente makhluk-makhluk Allah. Gunung itu kayak apa? Bagaimana esanya Allah? Lautan segitu tingginya. Itu nggak habis waktu ente sampai mati, ente masih belum selesai. Bayangin apa? Oksigen nggak habis, air nggak habis,
hujan gak asin, gimana kalau dikasih asin hujan sama Allah Ta'ala? Wah, luar biasa, semuanya ada hikmahnya. Seandainya laut itu gak asin, paham gak ini? Laut gak asin, laut itu yang kita lihat gak asin, gak diasinin sama Allah. Tahu gak hikmahnya asin? Kan itu mestinya kalau bikin itu buat bikin garam ya gitu kan? Enggak. Sebelum pembikinan garam, sebelum ada pabrik garam. Kenapa kok nggak asin? Kok diasinin sama Allah Subhanahu Wa Taala? Inti bayangin, kalau nggak diasinin kolam-kolam begitu baunya gimana? Amisnya berapa ribu mil itu kalau nggak asin. Kan? Kita punya ikan berulang kali kan di sini di sana, kelihatan ya kan? Kalau pas lagi nggak dikuras, ya Allah, ya Allah, luar biasa. Diasinin sama Allah Ta'ala biar apa? Nggak bau. Di depan lautan kita santai, itu asinnya diambil, mati semua itu orang bau, dari bau. Nah kau kalau bau bawal ataupun ini bau paus, yang mati berapa juta, yang lahir berapa juta, Allah nggak keliru ada satu pun. Allah bilang di aras, Nabi Musa ngomong sama Allah, katanya di Bukit Tursina. Oh beda lagi, dan tanyalah, semoga Allah menyelamatkan kita ya. Allah SWT menghidupkan di dalam hati kita sunnah Nabi Muhammad SAW ya. Gak bisa hidup itu sunnah Nabi Muhammad tanpa mencintai Nabi Muhammad SAW. Kalau ente akan menghidupkan sunnah tanpa mencintai dulu, jadi kayak mereka. Kitab Allah wa sunnah, as-sunnah, kitab Allah, as-sunnah, kitab Allah, as-sunnah, kitab Allah, as-sunnah. Imam Al-Bukhari alaihi ridwanullah, radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, itu masih umur 13 tahun, yakhfad 100.000 hadis biasa ini dia. Ya, 6 tahun dia hafadzul Quran. Abahnya mu'alaf loh. 100.000 itu hadis Bukhari, itu cuma 7.000 berapa. Itu banyak yang sama. Jadi kalau hadisnya paling 6.000 apa 5.000 lebih hadisnya. Itu Bukhari segitu tuh. 8 juz atau 4 jilid. Ini 100.000 dengan sanadnya. Umur 16 tahun 600.000 hadis. Imam siapa? Bukhari. Segitu tingginya mereka ulama-ulama salihin, tidak berani mengatakan apa-apa, tidak berani memberi hukum sama sekali, masih taklid. Ada ahli hadis. Ahli hadis itu yang terkenal dengan 21 ya. Kalau kita mengatakan lebih dari 30 lebih. Udah kalau kita mau saya bilang 21 oke lah, 23 atau 27 ada yang berarti 31 itu sudah ada. Itu semuanya punya mazhab. Bukhari mazhabnya apa? Syafi'i. Imam Muslim mazhabnya Imam Ahmad. Lain-lainnya mayoritas mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau ahli hadis aja bermadhab, ini ahli hadis tuh nggak mau mazhab itu gimana? Orang yang ahli hadis mengetahui hadis Rasul SAW, ini ahli hadis besar hadis kecil nggak mau pakai mazhab. Berarti dia lebih pintar dari Syafi'i wala Bukhari wala Syekh. Imam Bukhari yang buat rujukan sama dia itu bermadhab Syafi'i. Imam Muslim yang buat rujukan buat sama dia itu bermadhab Imam Ahmad bin Hanbal. Wasail al-a'immah semuanya itu muhadditsin ahli hadis semuanya pakai mazhab. Dia enggak pakai mazhab. Allah menyelamatkan kita ya, menjaga kita paham ya tentang agama Allah ya. Jadikan hati kita menghidupkan sunnah. Kemarin doa keluar masjid ya, pokoknya doa masuk masjid gini aja pikirannya biar gampang ya, masuk pakai kaki kanan ya, selawat ya. Ingat ya, masuk pakai kaki kanan. Walaupun di terasnya dulu, ini masih di terasnya kanan. Nanti masuk masjidnya itu yang lebih penting, pakai kaki kanan juga. Ya, berhenti sejenak sambil berdiri sama niat etikaf. Aku pak etikaf, saya mau etikaf. Nama itu etikaf, udah itu etikaf. Kalau duduk udah hilang. Cek ini duduk, udah nggak sah. Sah etikaf ya, udah nggak sah sholat tahiyatul masjid. Masuk sunnahnya itu sunnatul wudu, tahiyatul masjid jadi satu. Berhenti sebentar, keluar masuk masjidnya, tadi terasnya kan kaki kanan, masjid kaki kanan juga. Di perjalanan itu mau gimana tempat mana sono biasa dia sini sini, ya ini berhenti sebentar. Terlintas saja di hati-hati anak niat etikaf. Jangan duduk. Duduk oh ya, belum sholat tahiyatul masjid dulu, nggak sah. Keluar lagi dulu. Nah ya, karena sering terangin itu. Kemudian setelah selawat itu kita masuk masjid, selawat dulu ya, karena ketik selawatnya. Nggak apa-apa kalau nggak selawatnya seperti itu, ya. Kalau Sayyidina Muhammad balik ya kan, menunjukkan ketinggian dzurriyyah Rasulullah alaihi itu artinya keluarga Nabi Muhammad ahli bait Rasulullah. Habis itu dibacakan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya, memang di situ tempat pintu-pintu rahmat.
karunia Allah, maghfirah Allah, rahmat Allah di situ semua di masjid. Sampai dikiaskan masjid itu rumahnya Allah. Jangan ditanya Allah dan duduk di masjid bukan kita nggak lihat, enggak. Paham ya? Kiasan aja. Maksudnya kita harus hati-hati, harus takzim. Jangan sampai berbicara tentang dunia, apalagi kerjaan dan lain sebagainya. Karena Rasulullah kerjaan itu nggak bakalan berulang dulu, ya. Kerjaannya nggak bakal mayor ya. Kerjaannya nggak sukses. Jangan. Dalam masjid nggak boleh. Mikir aja nggak boleh. Mikir apa? Mikir dunia nggak boleh. Cuma nggak ada hukumnya, mau dipikiran nggak ada orang lihat. Tapi kalau saya menceritakan itu boleh ngatain, ngomongin, nggak apa-apa. Kalau itu jadi berbuat atau apa, tapi kalau itu sama-sama hadir nggak usah. Nah, seperti itu ya, pentingnya menghormati masjid. Mereka ke masjid sampai di dalam itu, tapi nggak tahu makna masjid. Nah, akhirnya di dalam masjid mencaci makhluk Allah, mengkafirkan itu, ambil rahmat ente, buang, jadi kafir kan? Ini enggak yang di depannya. Orang-orang yang sudah wafat sebelumnya, yang dikatakan sama Allah Ta'ala, walladzina ja'u ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana buang dia. Allah maftah abwaab rahmatik bi kufr. Mau bikafir maksudnya. Ente masuk masjid dengan mengatakan ya Allah bukakan pintu rahmatmu. Kok ente ngafirin orang yang mengatakan la ilaha illallah? Mengafirkan orang kafir aja enggak boleh. Kalau bisa ada yang lainnya lebih bagus. Mengatakan yang baik-baik, fal yaqul khairan au liyasmut. Ngomongnya apa? Di masjid kuar-kuar ahli bid'ah, ahli syura'alah, ahli muhdatsah. Di dalam rumahnya Allah dia berani teriak-teriak tentang makhluk Allah, tentang orang-orang yang mengatakan tiada Tuhan kecuali Allah, tentang orang-orang yang nangis setiap malam minta maaf sama Allah. Dia mengatakan mereka itu ahli bid'ah, mengatakan sesat, orang-orang yang menangis minta ridhonya Allah. Dia bilang apa? Maka benar tempatnya di nar. Nggak ada omongan yang lain. Nah, jadi Allah ini menunjukkan dengan jelas. Nggak bisa dibilangin itu kalau tidak aneh, nggak bisa. Nggak bisa dibawa hujah 1000 kalam. Yang ente bawain hujah, ente dikafirin sama dia. Buktinya Nabi Muhammad dibilang apa? Kami itu naruh aja itu risalah itu ini hukumnya ini, habis itu udah tinggal maksud itu Allah nggak ada manfaatnya. Di hadis yang mereka baca pada lalu juga martabatnya sahih bahkan mutawatir juga. Bahwasanya di yaumil qiyamah orang akan lari ke Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Kalau apa namanya? Izhab ghairi. Ini hadis sahih Bukhari. Ini pergi aja ke yang lainnya, jangan anak. Anak pernah salah sama Allah dan hari ini Allah marah. Yang nggak pernah marah sebelumnya dan setelah ini nggak bakal. Ini tertinggi marahnya Allah, tensinya. Jadi ada nggak berani. Nabi Adam nggak bilang apa? Minta sama Allah syirik. Enggak, di Bukhari. Nabi Ibrahim datengin lagi, Nabi Ibrahim juga nggak ngomong. Ittaqullah, la tusyriku billah. Enggak. Idhab ghairi, lari dari tempat sana. Lari tempat. Sampai kepada Nabi Muhammad. Ke tempat Nabi Muhammad, la tusyriku billah. Enggak. Ente minta langsung sama Allah, Allah yang punya. La. Ini bertentangan dengan Al-Quran. Yauma yakumur ruh wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa. Di hari itu, yauma idzin la yatakallam, yauma yakumun nas. Di hari itu berdiri semua umat manusia, war ruh dan malaikat Jibril. Wal malaikatu yauma yakumur ruh. Di hari itu malaikat Jibril, yauma yakumur ruh wal malaikatu saffan. Semua malaikat sofratan. La yatakallamun, Jibril, Israfil, diam. La yatakallamun, takut sama Allah. Illa, tapi Allah pakai kecuali satu. Sayyidina wa habibina wa syafiqina. Ayo dikatain apa? Datang ke Rasulullah nggak bilang apa? Ittaqullah, hati-hati. Jangan minta sama anak, jangan tawasul sama anak. Itu bid'ah, mana dalilnya? Nggak bilang begitu Rasulullah SAW. Malahan ditatakin. Analah, tepat ente. Anak orangnya. Wadhaba ila nabihi fasajad. Fadhahaba ila rabbihi fasajad. Rasulullah SAW pergi menemui Tuhannya dan sujud.
Maka ada irfa' ra'sa. Dah nggak sujud, nggak usah sujud bagi kekasihku ya Muhammad. Was'al tu'ta, dia minta apa tak kasih. Washfa' tu syafa'. Semua itu gimana keceliknya mereka. Ini kan kitab yang dia teriak-teriakin kitab Allah. Di mana saya ini Bukhari? Kita dijabain, ini Bukhari ini. Di Bukhari. Berarti apa mereka? Dibutakan matanya Allah Ta'ala. Dia teriak-teriak kaki kitab ini Bukhari. Ini di Bukhari, ya di Bukhari. Sahih Bukhari, kan Bukhari ada kitab lainnya. Ini yang paling yang dikatakan mereka, ya itu di situ ada juga. Kata Nabi Adam, pergilah, jangan syirik. Nabi Muhammad yang terakhir nggak ngomong juga, jangan, minta Allah, syirik enggak. Rasulullah, tepat anak orangnya, tempat tawasul. Itu kecelek nggak tadi cara gimana itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala ngomong di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala ngomong di dalam Al-Quran untuk orang-orang yang membenci itu selawat, yang gak senang dengan selawat tadi Anda ceritain. Masuk masjid kan suruh baca selawat tadi. Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Allah sallallahu alaihi Muhammad wa alih. Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Ya udah itu selawat, yang usah yang lainnya. Sana bin Nabi Muhammad SAW yang sana itu artinya pujian. Firmankan Allah Ta'ala beraneka ragam itu untuk contoh untuk kita. Allah kan panggil Nabi Muhammad, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, ya ayuhal muzammil, ya ayuhal muddathir. Kan panggil Nabi Muhammad beraneka ragam. Begitu Rasulullah Nabi SAW. Man shalla alaihi marrah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang selawat sekali, Allah selawat kepada dia 10. Allah kan ngomong di dalam Al-Quran, walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Allah dia Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada kamu sekalian, dan malaikatnya juga. Wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan engkau dari kesesatan menuju jalan yang terang atau jalan yang benar. Berarti orang yang nggak mau selawat adalah penutup dirinya sendiri dan orang-orang yang mengikutinya dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ajirna minhum. Semoga kita diselamatkan dari semuanya dari mereka ya, sebab Allah sudah buka alihim, sudah cegah. Semoga Allah mengangkat